Aku sangat merindukannya. Pertemukan aku dengan suamiku, ya Roh. Di samping itu aku juga bisa memperhatikan kamu. Aku bisa jagain kamu di sana. Kenapa sih kamu selalu nggak peduli sama aku? Kamu yang sudah menyekap Rehan di rumah ini. Rehan itu punya aku. Dia nggak pantas jadi suami kamu. Kamu udah ngerebut dia dari aku. Kami menikah karena kami saling mencintai. Nggak ada gunanya, Najwa. Karena Rehan nggak bisa cintain orang yang udah mati. Rehan, di mana kamu? Ya Allah, tolong pertemukan aku kembali dengan Rehan. Ya Allah, di mana tempat penyekapan Rehan? Kita sekarang harus segera pergi dari sini. Kamu harus ke dokter. Ya Allah, Najwa tidak boleh ada di sini. Dia harus pergi. Kenapa kamu diam aja, Rehan? Kamu gak senang ketemu aku? Aku udah nyariin kamu kemana-mana. Kita harus segera pergi dari sini. Aku akan bawa kamu keluar dari sini. Rehan tidak akan pergi kemana-mana sama kamu, Najwa. Ternyata mudah sekali yang menjebak kamu ke sini. Apa maksud kamu, Priti? Aku sengaja mengundang kamu ke sini supaya kamu nggak susah lagi cari suami kamu. Priti, jangan sakiti Najwa. Kamu memang benar-benar perempuan yang jahat, Priti. Bawa deh. Enggak. Tolong. Tolong, Priti. Priti, tolong. Priti. Tolong. Tolong jangan sakiti Najwa. Tolong jangan sakiti dia. Kamu tidak punya perasaan. Re, selama ini aku udah berusaha untuk bikin kamu jatuh cinta sama aku. Tapi nggak ada gunanya. Yang aku lihat kamu semakin cinta sama Najwa. Dan cinta kalian semakin tidak tergoyahkan. Kamu tidak bisa mencintai Priti. Kamu tidak punya cinta. Kamu punya hati yang jahat. Kalau kamu mencintai, kamu tidak akan berbuat seperti ini. Kamu akan membiarkan aku bahagia dengan Najwa. Kenyataannya, sifat kamu berbeda dengan Najwa. Mana bisa kamu dibandingkan dengan Najwa? Kamu tidak akan bisa. Kalau misalnya aku punya sifat yang sama seperti Najwa, persis seperti dia, kamu mau menikah sama aku? Priti, kamu gila. Mengerti? Re, aku janji sama kamu. Kalau kamu nikahin aku akan biarin Najwa. Aku akan biarin dia hidup tenang sama sisa hidup dia. Ini bukan peperangan aku. Biar saja mereka saling ribut. Cepat tembak!
Ngapain Dion di sini? Sebaiknya kita bawa pergi Dion dari sini. Jangan sampai dia terkena tembakan. Ayo. Dion, mau apa dia kesini juga? Kamu ngapain sini? Kamu mau mati? Dion, kamu ngikutin kita ya? Kalian sendiri ngapain nyerang tempat ini? Asal kamu tahu ya, kami kesini mau ngebebasin Rehan. Karena mereka sudah memastikan kalau Rehan itu ada di sini. Jadi, selama ini Rehan disembunyiin di sini. Dion, kamu bantu kita. Kamu bisa melawan mereka kan? Apa kalian jaga di sini? Siapa yang jaga Rehan? Priti dan anak buahnya, Bos. Kok pernah kerja sama Priti? Emang dia ada di sini? Kita kan nggak tahu, Bos, kalau Priti sudah masuk lihat belakang, Bos. Saya kira Bos Kevin juga tahu. Ya udah, sekarang kalian berdua jaga jangan sampai orang topeng itu kesini. Siap, Lo ikut Bos. gue. Siap, Bos. Sana. Najwa, kamu ngapain di sini? Lo siapa? Saya anak buah Priti. Saya disuruh melenyapkan Najwa. Dan saya menjebak Najwa di kamar Rehan. Oke, bagus. Kalau gitu sekarang lo boleh pergi. Serahin Najwa ke gue. Saya ikuti perintah Priti. Ini rumah gue. Lo ngikutin perintah gue. Habisin. Baik, Pak. Aku harus lari. Aku harus minta bantuan sama Dion. Itu dia. Habis. Maju. Kabur. Kabur. Hebat juga kamu dia. Ya Allah, ruangan apa ini? Ya Allah, aku terkunci di ruangan ini. Tolong! 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 Sekarang kita cari Kevin sama Rehan. Kamu ngapain perintah-perintah aku? Aku bukan anak buah kamu. Itu bukan urusan kamu, dia. Sekarang sebaiknya kamu turuti perintah aku cari Rehan. Kamu dengar ya? Aku udah muak dengan semua perintah kamu. Lagi kamu ngapain cari Rehan? Kamu mau misahin dia dengan Najwa, iya? Kamu jangan ngancam aku ya, Dion. Sekarang kamu ikutin perintah aku. Kita cari Rehan. Enggak, Bella. Aku nggak akan membiarkan kamu menyakiti Rehan ataupun Najwa. Kalau kamu nyakitin mereka, kamu berurusan sama aku. Ya Allah, gimana caranya aku harus keluar dari ruangan ini? Tolong! Apa teriak-teriak Najwa? Saya harus keluar dari sini. Saya harus ketemu sama Rehan. Rehan, Rehan. Aku mau kalian perbutkan dia. Najwa, sekarang kamu udah gak bisa kemana-mana.
jangan macam-macam atau saya akan teriak. Silakan teriak, teriak, teriak. Silakan teriak, teriak semua hati kamu. Nggak akan ada yang dengerin kamu. Kamu nggak bisa kemana-mana. Sekarang kamu tunggu aja di sini. Biar aku bunuh dulu si Rehan dan si keparat PT itu. Baru balik ke sini untuk bunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Rasain kamu. Udah ngatain aku keparat. Ayo Najwa. Aku harus ketemu sama Rehan, Priti. Tolong, aku mohon. Ya udah ayo. Rehan. Bos, mari kita cepat keluar dari sini, Bos. Saya sudah menemukan jalan yang aman untuk kita keluar. Ayo kita pergi. Kalau kamu mau cari Rehan, kamu cari aja sendiri. Kamu itu benar-benar nggak sopan ya? Licik kamu. Jangan coba kamu melukai bos besar. Atau akan saya habisi kamu. Sebentar. Halo. Kalian habisi si topeng itu. Priti, tolong jangan lakukan itu, Priti. Dia orang yang baik. Tunggu. Si topeng itu siapa? Sejujurnya aku juga nggak tahu siapa dia, Rehan. Tapi dia selalu muncul di saat aku dalam kesulitan. Najwa, kamu nggak usah so baik. Dia itu cuma membahayakan diri dia sendiri. Kalau dia memang baik, sebaiknya dia berhenti mengejar kita. Ya Allah, aku harus bagaimana? Semoga tidak terjadi sesuatu pada orang bertopeng itu. Kenapa kamu diam aja? Kamu khawatir? Biarin aja si topeng itu. Tolong Priti, jangan lakukan itu. Dia juga manusia. Jangan kamu lakukan. Maafin aku, Re. Halo. Kalian amankan saja si manusia topeng itu. Jangan diapa-apain. Sebenarnya ada apa sih ini? Kamu tenang aja, Najwa. Ayo kita pergi. Siapa yang nyalain mobil? Topeng, coba lihat. Baik, bos. Berarti kamu. Dia bawa kabur Najwa dan Rehan. Kejar mereka sekarang juga, jangan sampai lolos. Cepat! Baik. Perempuan licik. Dia tidak bisa menggoda Dion di kantor, sekarang dia cari tempat lain untuk menggoda Dion. Nggak tahu diri. Lagi ngomongin Dion dan Najwa. Pasti sebentar lagi merembet ke Bella dan si Topeng. Kamu itu siapa? Datang-datang ke rumah orang nggak pakai permisi. Perkenalkan, saya Madu. Saya orang yang tahu tentang segala hal. Tentang Dion dan Najwa. Jadi, kalau ibu mau bertanya-tanya tentang mereka, saya orang yang tepat. Tapi segala informasi itu ada harganya, Bu.
Apa? Kamu minta uang dari saya? Iya. Dion itu anak saya. Saya paling tahu siapa Dion. Kamu itu siapa? Tahu apa kamu tentang Dion? Tahu. Terserah. Ibu mau percaya atau tidak dengan saya. Tapi saya kasih tahu. Kalau ibu tidak cepat mencari Dion dan Najwa, ibu harus rela kehilangan anak ibu. Maksud kamu? Dion itu sangat menyayangi Najwa. Dion rela menghadapi orang yang akan melenyapkan Najwa. Mereka profesional dan biasa membunuh. Jadi lebih baik ibu cepat memperingati Dion, karena mereka bukan orang sembarangan. Daripada Dion mati dan ibu tidak bisa menikmati kesuksesan Dion sebagai direktur. Dion, tolong. Ya. Malukan kamu. Masa kamu kalah? Ayo Topeng, kita pulang sekarang. Terus aku gimana? Selama kamu belum mau bergabung sama tim aku untuk menjaga aku tidak akan menceritakan apapun keinginan aku dan tujuan aku sekarang. Ayo Topeng. Dion, kamu kemana sih? Kok nggak angkat-angkat telepon Mami? Ini belanjaan. Saya bilang kan tadi saya bawa pulang dulu. Nanti pembantu saya datang sini dan bayar uang ini ke kamu. Bianca, ngapain dia di situ? Ribut-ribut di pinggir jalan. Dasar nenek-nenek. Saya udah bilang pembantu saya nanti akan datang ke sini untuk bayar. Kamu tuh yang benar ya. Lepasin nggak? Aduh, Ibu Bianca, apa-apaan sih? Malu-maluin aja di pinggir jalan kayak begini. Ada apa sih, Bu? Ini ibu ini belanja di warung saya nggak mau bayar. Nggak tahu malu dia ini. Heh, kamu itu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Emang kenyataan begitu kok. Udahlah, nggak usah ribut-ribut. Ibu Priyanka nggak punya uang ya? Udah nggak apa-apa, saya yang bayar. Berapa, Bu? 100 cukup? Nah, kalau kurang ini ada lagi 50 buat Ibu ya. Makasih ya Bu ya. Nah, sama-sama Ibu. Ibu Hilda itu jangan berpikir macam-macam ya. Bukannya saya tidak bisa bayar belanjaan saya ini, tapi dompet saya itu ketinggalan di rumah. Nggak apa-apa Ibu Priyanka. Nggak perlu juga diganti uang itu. Buat saya nggak terlalu penting. Yang penting buat saya sekarang, tolong Ibu Priyanka bilang sama Najwa, jauhi Dion. Jangan mendekati Dion lagi. Memangnya kenapa kalau Najwa itu dekat dengan Dion? Dion itu kan adiknya Aldi, mantan suaminya Najwa. Kalau sekarang Dion dekat Najwa, kan jadi enak Bu Hilda. Kakak ipar menikah dengan adik ipar. Jadi Bu Hilda itu tidak perlu mencari calon istri lagi untuk Dion. Yang cuman jadi supir angkot itu. Ibu Priyanka, jaga mulut Ibu Priyanka ya. Kalau ngomong nggak usah sembarangan. Enak aja sembarangan ngomong. Dion itu sekarang bukan supir angkot lagi. Dia sekarang direktur perusahaan kargo. Dan supaya Ibu Priyanka tahu ya, hidup kami sekarang sudah betul-betul berubah total. Kami sekarang orang kaya, punya rumah mewah dan elit, dan mobil kami banyak. Salah satunya, saya yakin itu pasti cuma mobil sewaan. terserah Ibu Priyanka. Tapi saya ingin kasih tahu ya, sekarang Najwa bekerja di perusahaan dia. Kalau itu memang benar, pantas saja Najwa tidak ada kabarnya lagi. Najwa sudah mendapatkan pekerjaan enak. Jadi dia sama sekali tidak memberitahu kabar kepada saya. Dan sekarang
Najwa sedang berusaha untuk menggoda Dion. Ibu Priyanka tolong kasih tahu sama Najwa ya, dia itu udah punya suami. Apa Ibu Priyanka juga nggak sedih atau sakit hati melihat menantu Ibu Priyanka menggoda laki-laki lain? Ya, meskipun sekarang Rehan sedang menghilang dan nggak tahu kemana, entah dia masih hidup atau udah meninggal atau udah dikubur, nggak tahu kan? Tapi tetap aja nggak pantas kalau Najwa menggoda laki-laki lain. Oh, atau mungkin karena sekarang Dion sudah kaya raya dan sudah jadi direktur perusahaan kargo. Jadi Najwa mau mendekati Dion kan? Tapi tetap aja, direktur perusahaan dan pembantu nggak matching, nggak cocok dan nggak pantas. Sombong sekali sih Ibu Hilda ini. Tapi kalau benar dia sudah kaya lagi, sepertinya dia bisa saya manfaatkan. Di mana dia? Udah jam segini kok belum kelihatan juga. Dengan cara ini gue pasti bisa ngelewatin penjaga-penjaga itu. Dengan kamera ini gue bisa mantau mereka. Najwa. Gue tadi mikirnya mau kesini ngambil Rehan buat mancing Najwa. Ternyata Najwa ada di sini. Oke. Kalau semua gue tawan, gue bisa nyelesain urusan gue dengan cepat. Ini rumah penjagaannya ketat banget. Silakan masuk. Priti, tapi rumah kamu penjagaannya begitu ketat. Apa saat ini kamu akan menahan aku dan Rehan di sini? Najwa, kalau hal yang kamu inginkan adalah harta peninggalan ayahku, kamu bisa mengambil semuanya. Aku bisa membantu untuk mengambil semua itu dari Bella. Tapi aku mohon tolong lepaskan aku dan Rehan. Najwa, kamu tenang dulu. Aku mohon, Priti. Aku akan memberikan semuanya, aku akan ikhlas memberikan semua itu sama kamu. Tapi biarkan aku dan Rehan hidup tenang. Biar Rehan bicara sama kamu tentang apa yang aku mau. Sekarang mendingan kalian ngobrol dulu aja. Aku yakin kalian pasti udah kangen kan satu sama lain. Re, aku panggilan kamu dokter ya. Priti, kamu? Najwa, aku melakukan ini bukan untuk kamu. Aku ingin Rehan cepat sembuh untuk pernikahan kami. Supaya dia bisa gendong aku ke kamar pengantin. Aku permisi dulu. Kamu akan menikahi Priti. Maafkan aku, Najwa. Sebenarnya, aku tidak tega untuk menyampaikan hal itu padamu. Jadi selama ini, kamu bukan diculik oleh Priti. Kamu memang tinggal bersama Priti. Makanya waktu aku telepon kamu, Priti yang angkat teleponnya itu karena kamu memang memilih untuk hidup bersama Priti. Tidak, Najwa. Kamu jahat, Ren. Najwa, 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 Najwa.
Najwa! Jangan. Biar. Najwa, tolong. Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu, Rea. Najwa. Mendengar kamu akan menikahi Priti udah sangat menyakitkan buat aku, jadi aku mohon tolong hentikan. Jangan sakitin aku lagi. Aku bisa menjelaskan semua. Kamu harus percaya padaku. Aku melakukan ini karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku terpaksa menikahi Priti. Semua ini hanya karena kamu. Karena kalau tidak, dia bisa menyakitimu. Dan itu tidak aku inginkan. Dan sudah sering kali dia mengancam akan menyakitimu. Ini kulakukan karena kamu, Najwa. Aku tidak peduli pada diriku. Ya, aku sama sekali tidak memikirkan nyawaku sendiri, Najwa. Makanya ini terpaksa aku lakukan. Kamu tahu yang sebenarnya. Bahkan aku tidak bisa hidup bersamanya karena aku tidak mencintainya. Jadi kamu udah tahu kalau aku sedang mengandung. Aku sudah tahu semuanya, Najwa. Makanya jalan ini terpaksa aku ambil untuk menyelamatkan dirimu dan calon anak kita, Najwa. Percayalah, Najwa. Ibu sangat bangga dengan kamu. Karena ternyata sekarang kamu telah menjadi wanita yang sangat sukses. Kamu sekarang mempunyai beberapa perusahaan. Bahkan salah satu perusahaan kamu berikan pada Dion. Oh, ternyata sekarang ibu baik sama saya karena ibu melihat saya sukses. Padahal ibu dulu berbalik ke Mbak Najwa karena ibu merasa kalau harta saya itu akan pindah tangan ke dia. Tapi sekarang ibu sadar kan, kalau ternyata harta itu masih ada di tangan saya. Ibu sangat materialistis. Ibu ini berkata dengan sangat tulus. Dari dalam lubuk hati ibu yang paling dalam. Karena ibu melihat bahwa kamu juga bertindak dengan hati. Buktinya kamu telah menolong Dion dan ibunya. Ibu menilai bahwa kamu itu perempuan yang berhati emas, Bella. Dan ibu sangat berharap Rehan menikah dengan perempuan seperti kamu, Bella. Bukan dengan Najwa. Ibu sungguh-sungguh memuji saya seperti itu. Benar, Bella. Ibu berkata dari dalam hati ibu yang paling tulus. Dan ibu akan mendukung kamu jadi istri Rehan. Bagaimanapun caranya. Sekarang ibu mohon, tolong ibu, Bella. Karena sejak Rehan meninggalkan ibu sekarang sangat sengsara. Apa jaminannya kalau misalkan ibu tidak akan mengkhianati saya lagi? Di sini tempatnya, Pak. Di sini tempat Kevin menyembunyikan Rehan. Mudah-mudahan anak buahnya masih ada di sini. Jadi kita bisa minta keterangan di mana mereka membawa Najwa. Baik, kalau begitu kami akan selidiki rumah ini. Pak, bergerak, Pak. Siap. Yuk. Apa saja. Bahkan ibu sudi menjadi pembantu kamu seumur hidup. Kalau memang ibu mengingkari janji ibu kepada kamu. Bagus.
Iya lo. Gawat. Dion melibatkan polisi. Dia melapor kalau Rehan dan Najwa hilang. Kamu harus cegah itu dong. Kalau sampai mereka dibawa ke kantor polisi, saya tidak akan bisa mendapatkan Rehan lagi. Ngerti? Sekarang cepat itu kamu lakukan. Dan kamu harus berhasil. Baik. Bella, ada apa dengan Rehan, Bella? Ibu mohon, katakan kepada ibu ada apa dengan Rehan. Bella, Bella. Sepertinya telah terjadi sesuatu di tempat ini, Pak. Orang yang lebih sadar. Baik. Pak Ahmad, cek tempat lain, Pak. Sebentar. Kok Kevin ada di sini? Kalau Kevin di sini berarti yang tadi kabur siapa? Hei, Kevin, di mana kamu sembunyiin Najwa dan juga Rehan? Di mana? Najwa dan Rehan dibawa sama Priti. Dibawa sama Priti. Kok pecah? Suara si Mimin, keluar maling. Kenapa kamu teriak-teriak maling? Ada orang di situ. Kamu salah ngomong. Ada kecoa, Bu. Kecoa? Kayaknya kamu teriak maling. Saya latah, Bu. Latah? Kamu pengen selamat? Sekarang antar aku ke kamar kamu. Dalam tas saya ada. Kamu jangan macem-macem sama saya. Ngerti? Di sini nggak ada penculikan. Saya merawat Rehan yang sedang sakit parah. Bapak bisa lihat di dalam. Hah? Kamu sudah berbohong kan? Aku tahu. Kamu yang udah menyembunyikan Najwa dan juga Rehan. Sekarang katakan, di mana mereka? Apa benar tuduhan kamu itu, Dio? Najwa dan Rehan bisa jelasin. Apakah aku penculik atau penyelamat mereka? Udah, aku nggak peduli. Sekarang mereka di mana? Silakan masuk. Ya, Pak. Permisi, buka pintunya. Kami polisi. Permisi,
Buka pintunya. Selamat siang. Siang, Pak. Kami dari kepolisian ingin menggeledah rumah ini untuk mencari korban penculikan. Penculikan? Ya, Silakan, Pak. baik. Halo? Najwa dan Rehan sudah ditemukan. Kembali ke markas. Siap. Kami permisi, Bu. Silakan, Pak. Selamat siang. Siang. Syukurlah, akhirnya aku bisa ketemu dengan kalian. Sekarang kalian tinggal bilang ke polisi. Apa sebenarnya udah terjadi sama kalian? Kau bisa jawab pertanyaannya, Najwa. Gak usah gak enak sama aku. Apa benar kamu dan Rehan merasa aku culik? Atau mungkin Rehan yang mau jawab? Kita nggak bisa lama-lama karena tim dokter udah nunggu. Ya Allah, ini adalah kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tapi bagaimana dengan istri dan calon anakku? Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku memang tidak rela hidupku tergadai oleh Priti. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku juga tidak berdaya. Tunggu ditangkap. Bapak lebih baik secepatnya pergi dari sini. Kalau memang sudah tidak ada keperluan lagi. Itu nggak bisa. Saya nggak akan pergi dari sini sebelum saya ngebawa Najwa. Hah? Najwa? Ya. Saya cuma pengen membawa adik saya Najwa pergi dari sini. Karena saya khawatir dia akan disakitin sama Priti. Kalian kenapa diem aja? Kamu nggak perlu takut sama Priti. Kamu bilang aja semuanya sama polisi. Sekarang kamu punya kekuatan untuk memenjarakan dia. Ayo Najwa. Sekali lagi, kami ingin bertanya, apakah benar kalian berdua ini disekap dan dianiaya oleh saudari Priti? Saudari Najwa, kami semua di sini menunggu penjelasan dari saudari. Begini Pak, saya dan suami saya tidak merasa diculik oleh Priti. Najwa, apa yang barusan kamu katakan itu benar? Iya Dian, ternyata selama ini Rehan sakit. Dan Pritilah yang merawat Rehan selama ini. Najwa, aku tahu sekarang ini kamu sedang berbohong. Udah kamu nggak perlu takut lagi sama Priti. Kamu bilang aja semuanya sama polisi, Najwa. Ayo bilang semuanya.
Kalau kamu terus-terusan berdiam diri kayak gini, masalah ini nggak akan pernah selesai. Ayo tinggal bilang ke polisi aja. Ayo Najwa. Tidak, Dion. Apa yang dikatakan Najwa adalah benar. Priti selama ini tidak pernah menculik kami. Tapi Rehan, Dion, aku mengerti. Dan kami berterima kasih karena kamu sudah perhatian. Terima kasih banyak karena kamu sudah mencemaskan aku dan Najwa. Kami baik-baik saja. Jadi kamu tidak usah cemas. Min, buka pintunya, Min. Jangan pernah cerita soal keberadaan saya di sini. Karena saya nggak akan segan-segan sama kamu. Kalau kamu nggak nurut sama saya. Min, buka pintunya. Kamu kemana sih? Kok lama sekali keluarnya? Ada apa sih di dalam ya? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Tadi saya cuma ketiduran aja. Kamu di sini kerja. Jangan males-malesan. Ya udah cepat sana, bikin air untuk Non Priti dan tamu-tamunya. Iya, Bu. Aku bilang nggak ya soal orang yang sekarang lagi ada di kamar ini? Kok diam aja? Cepet! Ya? Aku yakin Najwa pasti sedang dalam tekanan Priti. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Priti? Ada apa denganmu, Dion? Saya lihat tadi kamu membawa polisi dan masuk ke rumah Priti. Ini sama sekali bukan urusan kamu. Hei, saya sedang bertanya sama kamu. Buat apa aku jawab pertanyaan kamu? Kamu juga sama sekali nggak menjawab pertanyaan aku. Saya ingatkan. Jangan permainkan saya. Kamu cuma harus duduk pada perintah si bos. Karena saya selalu mengawasi dan juga mengontrol kamu. Juga Najwa. Aku bingung ya. Kalian itu maunya apa sih sebenarnya? Sibuk banget ngurusin hidup aku dan juga Najwa. Dan ingat, aku sama sekali nggak kerasa terancam sama kalian. Dasar pas kepala. Suatu saat nanti kamu akan tahu siapa saya. Lagian ngapain sih pakai topeng segala? Buka aja topengnya biar aku tahu siapa kamu. Apa selama ini saya pernah mencelakakan kamu? Ya mungkin belum. Mungkin sekarang saatnya. Karena kamu sudah tidak bisa diajak kerjasama. Oke. Ya udah lepas. Oke. Udah. Ya udah. Aku ceritain semuanya ke kamu. Terima kasih Najwa. Ternyata kamu penuh pengertian dan bisa diajak kerjasama. Aku berjanji sama kamu kalau aku menikah sama Rehan, aku akan menjadi istri yang baik. Dan kita berdua bisa sama-sama menghormati satu sama lain dan mengurus rumah tangga kita dengan baik. Jadi tugas aku melayani Rehan dan kamu bisa fokus sama bayi kamu. Priti, tapi saat ini Rehan sedang sakit. Aku harus merawat Rehan. Najwa, mengurus orang sakit itu capek. Dan aku gak mau kandungan kamu kenapa-napa. Jadi lebih baik kamu banyak-banyak istirahat. Biar aku aja yang nemenin Rehan. Kamu gak usah khawatir, Priti. Aku bisa menjaga kesehatan aku. Jadi aku mohon saat ini biarkan aku mengurus Rehan. Apalagi saat ini kamu juga masih belum nikah dengan Rehan. Rasanya gak etis kamu mengurus suami orang lain. Kamu bisa diatur gak sih? Astagfirullahaladzim, Priti. Najwa, aku udah baik ya sama kamu. Jangan kamu manfaatkan kebaikan aku. Kamu harus nurut sama aku kalau kamu gak mau punya suami yang buntu.
Najwa, kamu harus ingat ya. Aku nggak suka kamu merasa punya hak lebih atas Rehan daripada aku. Sekarang aku punya hak atas kalian berdua. Karena aku yang biayain kalian. Ngerti? Halo? Ibu Priyanka, ini Priti. Priti? Mau apa kamu telepon ibu? Saya ingin mengundang ibu ke rumah besok. Untuk membicarakan soal pernikahan aku dan Rehan. Apa? Kamu ingin menikah dengan Rehan? Priti, jadi selama ini Rehan itu ada bersama dengan kamu? Jadi selama ini kamu telah bohongi ibu? Priti, jangan mimpi kamu. Kamu tidak akan ibu restui menikah dengan Rehan. Karena kamu telah bohongi ibu selama ini. Terserah apa kata ibu. Tapi satu hal yang pasti, kami akan tetap menikah. Ada atau tidak ada ibu. Kamu itu tidak usah mimpi di siang bolong ya. Rehan sama sekali tidak mencintai kamu. Rehan itu kan sudah mempunyai istri, yaitu Najwa. Apa kamu itu tidak malu mengejar-ngejar suami orang? Dan apa hak kamu sampai kamu ingin menikah dengan Rehan? Najwa sudah mengizinkan saya untuk menikah dengan Rehan, Bu. Ibu sama sekali tidak peduli mau Najwa menyetujui Rehan menikah dengan kamu atau tidak. Yang sekarang ibu inginkan adalah Rehan segera menikah dengan Bella. Dan sekarang juga ibu minta kamu kembalikan Rehan anak ibu. Segera, sekarang juga. Ibu Priyanka, mungkin saya memang tidak sekaya Bella yang mencuri harta orang lain. Tapi saya punya hati yang baik dan tulus. Saya rela menikah dan menjadi istri kedua untuk Rehan. Apalagi sekarang kondisinya Rehan sedang sakit. Dan saya berharap dengan kedatangan ibu, Rehan bisa jadi sembuh. Priti, dengar ya. Rehan itu dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah mencintai kamu, Priti. Dan Rehan itu sudah menjadi suami orang lain. Kamu itu kasihan sekali ya. Di mana harga diri kamu, Priti? Mengejar orang yang sama sekali tidak pernah mencintai kamu dan tidak akan pernah mencintai kamu. Kamu dengar sendiri kan? Aku rela dihina sama ibu kamu. Itu karena aku cinta sama kamu, Re. Tolong, Priti. Seharusnya itu tidak perlu kamu lakukan. Lagi pula, untuk apa kamu bawa-bawa ibuku dalam masalah ini, ya kan? Tapi aku ingin kita semua bahagia, Re. Aku akan berusaha untuk bujuk ibu kamu. Bukannya kamu yang minta aku untuk bersikap baik seperti Najwa. Oke, ya sudah, sekarang tolong panggilkan Najwa agar kemari. Najwanya lagi tidur. Kasihan dia tadi kayaknya lagi capek. Apalagi sekarang dia kan sedang hamil. Aku takut kenapa-napa sama bayinya. Ya, kamu benar. Re, kalau kamu perlu apa-apa, kamu minta aja sama aku. Jangan ke Najwa. Kasihan Najwa. Tadi dia marah-marah soal biaya. Aku maklum. Aku ngerti dia gak punya uang. Kamu serahin aja semuanya sama aku. Karena aku cinta sama kamu dan aku rela menjual semua ini. Bahkan rumah ini. Untuk kesembuhan kamu. Mana mungkin Najwa bicara seperti itu. Apalagi mengeluh soal keadaanku. Aku tidak akan terpengaruh oleh Priti. Aku bukan anak kecil yang bisa begitu saja percaya dan terpengaruh siasat seperti yang dia mainkan. Rehan, sedang apa kamu sekarang? Apa kamu sedang berduaan dengan Priti? Rasanya aku gak percaya. Kamu sengaja memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti tahu. Aku akan tersiksa melihat kamu menikahi wanita lain. Ya Allah, aku gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Rehan merasa semua ini buat kebaikan kami berdua. Ya Allah, pilih jalan yang terbaik untuk kami.